Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Keluarga besar Majelis Kajian Al-Ijtihad rahimahumullah, mari kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, yakni kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1, memasuki bab ke-10 tentang segera berbuat kebajikan dan anjuran kepada orang untuk melakukan ketaatan, yaitu hadis ke-88. Ma'asyar muslimin rahimahumullah, materi kita pada hari ini materi yang sangat perlu untuk kita ketahui, berkaitan dengan hal-hal kehidupan kita, wabil khusus berkaitan dengan ubudiyah, penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam suatu saat ia dalam keadaan sholat, terpikir oleh beliau, terbesit dalam benak beliau, apa itu? Bahwa ada sesuatu yang perlu segera disampaikan. Rasul tidak mau ada barang yang bermalam atau menginap di rumahnya. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir ketika dalam keadaan sholat itu. Apa itu? Yakni sepotong emas yang ia peroleh, sehingga beliau sangat khawatir kalau emas itu lupa sehingga terdiam atau bermalam di rumah beliau. Maka setelah beliau mengerjakan sholat salam, beliau langsung berdiri. Ini yang membuat para sahabat ketika itu terbingung-bingung. Banyak maknanya Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Tiba-tiba kok beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu salam langsung bangkit berdiri dan melangkahi para jamaah, lantas memasuki kamar salah satu istri beliau, kemudian kembali lagi dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa para sahabat kebingungan, heran apa yang dilakukan Rasul. Maka Rasul setelah itu baru menjelaskan duduk bermasalahnya, yaitu beliau tidak mau terganggu pikirannya karena ada benda yang harus disegerakan untuk disampaikan. Lihat Rasul bersegera dalam kebajikan. Ini hal yang sangat perlu dan penting untuk kita ketahui. Kemudian hadis ini dua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang sangat jelas sekali, sehingga
ada hal yang menarik, yakni memanfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya. Sungguh, hambatan kesungguhan dan keteguhan hati tidak lain adalah menunda-nunda suatu kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, jangan ditunda-tunda, bersegeralah. Kemudian kandungan hadis, karena ini banyak sekali, ada 8 poin, maka kami akan mencoba dari 8 ini. Hal yang pertama, tentang imam boleh berdiri setelah sholat tanpa berzikir, apakah bertasbih dan seterusnya. Kalau ada sesuatu hal yang membuat ia terganggu pikirannya. Salah satunya adalah contohnya tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik tentang imam. Imam di sini maknanya adalah pemimpin sholat. Bagaimana hal yang menarik untuk kita ketahui tentang posisi imam atas makmum. Ya, posisi imam atas makmum. Ini karena banyak sekali hal yang perlu kita sampaikan. Baik, tolong Bu Dokter, ini agak banyak nge-share-nya. Tapi biar jadi satu dulu, biar nanti nge-share-nya cukup sekali aja. Bagaimana posisi imam ketika sholat berjamaah? Ini penting kami sampaikan. Jangan sampai kita nanti ditertawakan orang karena kurangnya ilmu. Iya. Contoh, kalau sholat itu jamaahnya cuma satu, yaitu laki-laki, posisinya di mana jamaah? Ya, satu imam, satu makmum, laki-laki dua-duanya. Posisi makmum di mana? Sejajar atau depan belakang? Depan belakang atau sejajar? Sejajar atau depan belakang? Lihat di gambar, ya, sudah di-share di gambar. Ini kalau makmum dan imamnya hanya satu dan dua-duanya laki-laki, sejajar. Nanti sudah ikut kajian kok sholatnya di belakang makmumnya, diketawain nanti ya. Kemudian gambarnya kedua sama ya, yaitu dua, satu imam satu makmum, tapi makmumnya perempuan. Di mana? Depan belakang. Iya, depan belakang, karena makmumnya perempuan. Kemudian berikutnya, jika jamaahnya semuanya laki-laki, baik 2, 3 dan seterusnya, posisi seperti gambar ketiga, yakni imam di depan, jamaah laki-lakinya di belakang. Kemudian jamaahnya 4, 1 laki, 2 perempuan. Maka yang laki sejajar dengan imam, dan yang perempuan di belakang. Ini gambarnya sudah ada semua. Kemudian bagaimana kalau sebaliknya, jamaahnya perempuan 1, 2 atau 3 laki-laki, posisinya imam depan, laki-laki, kemudian baru perempuan. Bagaimana kalau makmumnya semuanya perempuan, imam
kemudian di belakangnya jamaah. Bolehkah suami istri kalau sholat berjamaah itu dekat dengan imam, imamnya misalkan suami, istrinya dekat dengan imamnya, boleh enggak? Sekali lagi, ini imam, makmumnya hanya satu, istrinya. Di mana posisinya? Di belakang atau di sebelah kanan imam atau kiri imam? Di mana? Di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan. Kalau di kanan atau di kiri nggak jadi sholat. Kemudian kalau jamaahnya laki juga ada banyak, perempuan juga ada, maka depan imam, belakang shaf laki-laki, berikutnya baru shaf perempuan. Ini semuanya yang kita bicarakan imamnya laki-laki. Sekarang imamnya perempuan, jamaahnya perempuan. Gimana posisi imam? Depan atau sejajar? Sejajar. Ini gambar terakhir dari nomor 2 yang warnanya ini. Jadi ingat, kalau perempuan semuanya baik imam maupun makmumnya sejajar. Seandainya maju sedikit sekali aja. Itu. Inilah gambaran imam dan makmum, biar kita faham. Kemudian saya tambah di sini belum ada. Kalau imamnya perempuan, jamaahnya ada laki dan perempuan, posisi lakinya di mana? Enggak bisa? Yakin? Kok di YouTube, kok di media-media kok ada? Jawabnya tidak benar. Ya, enggak ada di dalam syariat imam perempuan, makmumnya laki-laki. Meskipun di media-media ada yang beredar terhadap seperti itu. Jangan diikutin ya. Berikutnya lagi, imamnya laki-laki, jamaahnya perempuan, laki gabung jadi satu. Enggak boleh? Yakin? Kemarin di Indonesia ada. Itu. Iya, makanya kita harus tahu dulu posisi mana imam, mana makmum. Iya. Kemudian dalil-dalil berkaitan dengan itu, gambar-gambarnya juga ada. Kalau di atas tadi semua pakai bahasa Arab, di bawahnya ada terjemahannya bahasa Indonesia. Nanti bisa dilihat sendiri ya, cara sholat berjamaah yang benar. Ini poin pertama yang harus kita ketahui dengan hal-hal yang menarik untuk kita ketahui. Kemudian berikutnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi disibukkan, poin kedua, berpikir di dalam sholat tidak membatalkan sholat, akan tetapi dikhawatirkan dapat menghilangkan kekhusyukan. Karena sholat yang khusyuk inilah sholat yang sangat dapat bisa menjadikan, ya, bisa menjadikan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Sholat khusyuk seperti apa? Mari kita sama-sama dengarkan Quran surat 2 ayat 238.
Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Iya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah seluruh sholat-sholatmu dan khususnya sholat wusta, yaitu tafsirnya sholat asar. Dan dirikanlah sholat khusyuk karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sholat khusyuk yaitu tingkatan yang paling tinggi dengan cara dipelihara. Apa yang dipelihara ketika kita sholat biar bisa khusyuk? Maka minimal yang dipelihara sebagai berikut. Yang pertama, yang dipelihara hatinya, niatnya sholat lillahi ta'ala. Jadi yang dipelihara adalah niat sholat itu, sedangkan niat adanya di dalam hati. Jadi hati yang perlu diperhatikan pertama kali. Jangan sampai kelihatannya sholat tetapi niatnya tidak karena Allah. Maka berdasarkan firman Allah ini, Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat ke-110. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya, coba di ayat itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan sholiha, hendaklah ia beramal solih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan Allah meskipun dalam ibadah. Wallahu alam, maknanya adalah niatnya bukan karena Allah. Maka kita harus betul-betul niatnya lillah. Contohnya apa? Ada orang yang sholat niatnya tidak lillah. Betapa banyak orang yang karena masalah dunia sholatnya luar biasa. Contoh, sholat duha biar rizkinya lancar. Sholatnya karena apa ini? Rizki, bukan karena Allah. Ini menyalahi syariat kita. Jadi niatnya yang benar apa? Niat duha silahkan niatnya lillahi ta'ala. Setelah sholat angkatlah tangan memohon kepada Allah agar apa yang menjadi niat dan tujuan kita, harapan dan cita-cita kita terijabai. Misalkan masalah rizki, silahkan berdoa setelah sholat itu. Kemudian yang kedua yang dipelihara adalah waktunya. Pertama tadi hati atau kekhusyukannya, yang kedua adalah waktunya. Rasul pernah ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Di redaksi yang lain, as-sholatu fi awali waqtiha, sholat di waktunya, tepat waktunya atau di awal waktu. Jadi amalan yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Yang ketiga yang dipelihara caranya, yakni apa caranya itu? Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Contoh, bagaimana ketika kita ruku, bagaimana ketika kita sujud, bagaimana sholat yang khusyuk. Ini contoh
Saya berikan dua contoh. Yang pertama ruku yang benar, yang kedua sujud yang benar. Baik, yang pertama adalah ruku. Betapa banyak ada orang yang sholatnya bertahun-tahun tidak diterima karena tidak sempurnanya ruku bisa jadi, atau sujud bisa jadi. Maka di sini ada dua gambar, gambar ruku yang benar. Ruku yang sahih adalah seperti ini, apa? Lurus. Kemudian tangan diletakkan di atas lutut, mencengkram, ujung-ujung kaki menghadap ke arah kiblat, pandangan mata ke tempat sujud. Nah, ini gambarnya seperti ini. Sudah dilihat gambarnya ya? Itu. Saya ulang, punggungnya lurus, kemudian tangannya memegang lutut, mencengkeram lutut, nggak boleh di bawah lutut. Ya, banyak yang dipegang bawah lutut. Kalau dipegang bawah lutut nggak mungkin bisa sejajar, pasti akan ke bawah. Kemudian pandangan mata ke tempat sujud, dan jari-jari kaki, lihat anak panahnya, menghadap kiblat. Inilah cara sujud. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kemudian yang kedua adalah sujud. Ketika sujud, ada berapa yang menyentuh dahi kita atau menyentuh tanah anggota tubuh kita? Ada berapa? 7 atau 8? Yakin 7? Apa saja 7 itu? Dahi, hidung. Dihitung 1 atau dihitung 2? Rasul menyentuh dahinya, menunjuk dahi dan hidungnya. Sekali lagi, ini dihitung 1 atau dihitung 2? Padahal barangnya 2. Ada dahi, ada hidung. Sekali lagi, ini dihitung 1 atau dihitung 2? 2? Dihitung 1, wajah. Itu. Jadi wajah, Rasul menunjuk dahi dan hidung. Hidung wajib menempel tempat sujud. Ini risiko. Banyak orang yang sujud hanya dahinya saja, tapi hidungnya tidak menyentuh. Ini yang tidak yang tidak diterima sholatnya kadang-kadang. Dan ini banyak sekali. Nanti ada contoh-contoh yang sangat penting. Kemudian 2 dan 3, telapak tangan. Ingat, telapak tangan, jari-jarinya menghadap kiblat. Nanti materi khusus fikih akan diterangkan mendetail. Karena ini sifatnya umum, kita sampaikan. Jadi jari-jarinya harus semuanya menghadap ke arah kiblat, gitu. Kemudian kedua lutut. Kalau ini pasti benar, lutut pasti nyentuh, ya kan? Yang ke 6 dan 7, ujung jari kaki ya. Nah, kakinya dirapatkan, ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Jangan dibuka, jangan diangkat ketika sujud. Jadi kakinya dirapatkan, kemudian ditekuk gini. Iya, seperti gambar ini. Inilah 7 anggota tubuh ketika sujud wajib menyentuh tanah, atau bahasanya tempat kita sholat. Iya, tangan perempuan beda atau sama dengan tangan laki? Beda.
tangan laki dengan tangan perempuan itu pasti beda lah ya. Untuk sholat sama atau beda? Sama. Nanti yang membedakan ada. Yang membedakan sholat laki-laki dengan perempuan apa? Baju. Wajib bagi perempuan semuanya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan tangan. Tapi kalau laki-laki, kaki, mata kaki wajib kelihatan. Itu. Posisi imam laki dengan perempuan tadi sama atau beda? Beda. Beda sekali. Kemudian suara, ketika laki-laki menjadi imam dan perempuan menjadi imam, suaranya sama atau beda? Beda. Perempuan itu hanya terdengar ya kiri kanan saja. Kalau laki-laki boleh pakai pengeras suara. Itu. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan tentu akan dijelaskan. Itu. Baik, kemudian khusyuk yang keempat. Pertama tadi kan khusyuk hatinya, yang kedua waktunya, yang ketiga caranya. Yang keempat khusyuk adalah kekhusyukan itu sendiri. Apa itu? Khusyuk hatinya, khusyuk lisannya, khusyuk perbuatannya. Khusyuk hatinya adalah ketika lafaz diucapkan ia bukan menerjemahkan, memahaminya. Beda ya, menerjemahkan dengan memahaminya, difahami. Dan lisan khusyuknya apa? Bacaan yang terbaik yang kita miliki. Jadi bacaannya adalah bacaan yang terbaik. Di antaranya misalkan Al-Fatihah yang merupakan rukun daripada sholat. Jadi bacaan Al-Fatihah adalah yang terbaik yang kita miliki. Nanti ketika pembahasan rukun daripada sholat, insya Allah akan dijelaskan dengan rinci. Kemudian khusyuk perbuatannya yang para ulama disebut dengan istilah tumak-ninah. Itu. Tumak-ninah itu apa sih? Tumak-ninah itu artinya berhenti sejenak, menenangkan sejenak. Jadi setelah bacaan surat, misalkan rakaat pertama setelah jamaah biasanya Al-Fatihah dan suratnya apa? Al-Baqarah ya? Luar biasa. Oh, 3 kul ya? Ya udah. Saya kira Al-Baqarah ayat 1 sampai terakhir gitu. Jadi setelah membaca akhir surat yang kita baca, berhenti dulu. Jangan langsung rukuk. Berhenti dulu. Setelah itu rukuk gerakan dulu kalau kita jadi imam. Tapi kalau kita sendiri boleh gerakan dulu, boleh ucapan dulu. Tapi bagi imam gerakan dulu biar tidak didahului oleh makmum. Jadi nah gini, lancar dulu, lurus dulu ya, sambil boleh pertengahan, boleh Allahu Akbar. Berhenti dulu, tenang dulu, baru membaca bacaannya. Subhana rabbiyal azim misalkan. Kemudian sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak dulu. Baru Rabbana walakal hamd. Mau 30 malaikat berebut untuk mencatatnya, tolong tambahi, nanti ada dalilnya. Nanti saya kasih contohnya. Apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tuh 30 malaikat berebut untuk mencatatnya. Biar jamaah tahu dulu dalilnya, biar tidak penasaran. Iya. Kalimatnya nggak terlalu sulit Ibu ya. Kalimatnya tidak terlalu sulit, tetapi pahalanya Masya Allah luar biasa.
Iya. Jadi tolong nanti ditambahi setelah membaca Rabbana walakal hamd. Biasanya ada tambahan walakal hamdu, Rabbis samawati wal dan seterusnya. Jangan lupa, tolong ini hadis, yakni 30 malaikat berebut untuk mencatatnya. Apa itu? Barang siapa membaca doa bangkit dari ruku', yakni Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka ada 30 malaikat yang berlomba untuk mencatat amalan tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 799. Masya Allah. Tambahannya padahal sedikit sekali. Rabbana walakal hamdu kan sudah biasa. Tambahi aja hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu. Ada, sudah ada di sudah ada. Insya Allah nanti ada. Ini penting sekali untuk menambah perbendaharaan pahala-pahala amal-amal kita, biar semakin hari semakin berkualitas dan semakin memperbanyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Ingat, tema kita adalah segera berbuat kebajikan. Kalau ada ilmu yang bisa menghantarkan kita memperoleh banyak dari pahala, secepatnya. Jangan ditunda, namun dihafalin dulu. Jangan nanti sholat sambil bawa HP. Nanti buka HP lagi. Iya. Gampang kok. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya kasih waktu 3 jam untuk hafalan. Mudah sekali. Iya, boleh, silahkan. Gimana unek-uneknya? Betul sekali. Iya, sahih. Iya. Baik. Iya. Baik, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Bagaimana sholat kita yang lalu? Anggaplah ya seadanya. Kemudian baru belajar. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan sebelum meninggal belajar. Ini sudah sangat alhamdulillah, kita syukuri. Lantas amalan-amalan kita sebelumnya bagaimana? Kita kembalikan kepada Allah selama kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Yang Allah perhatikan adalah proses usaha seorang hamba. Allah tidak memerlukan hasil, tapi yang dilihat Allah adalah usaha. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kesungguhan, tapi memang baru itu yang bisa kita lakukan, insya Allah Zat yang Maha Tahu, Allah Rabbul Jalil, insya Allah akan memberikan, yakin ya, pahala-pahala itu semuanya. Wallahu alam. Baik,
Jadi yang keempat tadi, kekhusyukan tadi, khusyuk hati memahami, lisan adalah mengucapkan, kemudian gerakan adalah tumak nina, rukuk tumak nina, sujud tumak nina, dan seterusnya. Nanti apa itu tumak nina, bagaimana caranya, nanti ya alhamdulillah kita sudah mulai mempelajari fikih, insyaallah ya, yakni kitab Al-Wajiz itu Bu, kitab Masya Allah yang sangat bagus sekali. Semua dalil-dalilnya tidak ada yang enggak diterangkan. Status hadisnya pun dijelaskan, keberadaannya pun dimanapun dijelaskan. Masya Allah, alhamdulillah, Allah memberikan seorang hamba yang bisa mempunyai tulisan karya yang sangat bagus, semoga bermanfaat itu. Baik, yang kelima yang dipelihara apa? Nilai-nilai sholat. Jadi yang dipelihara adalah nilai-nilai sholat itu. Contohnya ya, kuncinya sholat adalah toharoh, yang mengharamkan adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkan adalah salam. Maka dengan toharoh, bersuci, dosa-dosa seorang hamba akan berguguran bersama dengan tetesan-tetesan air yang mengalir tersebut. Kemudian yang mengharamkan takbiratul ihram, takbir di dalam sholat itu ada dua. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Baru dengar ya? Ya, takbiratul ihram adalah takbir yang pertama ketika memulai sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Yang kedua takbir intiqal adalah takbir setiap perpindahan gerakan. Itu namanya takbir intiqal. Misalkan dari berdiri tadi ruku, Allahu Akbar. Ingat lafadz Allahnya 2 harokat. Jangan Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar. Allahnya tetap 2 rakaat. 2 harokat kok 2 rakaat. 2 rakaat panjang sekali nanti ya. 2 harkat. Iya, setiap lafadz Allah, Allahnya ini panjang ya. Ya, Allahu Akbar. Enggak boleh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahnya pendek. Allahu Akbar. Meskipun sedikit ada perbedaan, ada panjangnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, ini tadi berkaitan sholat khusyuk. Yang pertama adalah memelihara apa? Sholat. Lantas seperti apa memelihara sholat tadi? Sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Kenapa kok sholat tadi yang disampaikan Bunda tadi betul? Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Silakan Bu Dokter, tolong di-share dulu biar kita benar. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Ausad dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang seorang hamba yang akan diadili atau dihisab di hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalannya. Jika rusak atau buruk sholatnya, rusak pula seluruh amalannya. Kalau begitu sholat super penting. Insya Allah nanti ketika kita mulai bab sholat, kita betul-betul akan memerinci. Seperti kemarin mandi wajib aja rinci banget kan Ibu?
yang selama ini belum tahu bagaimana cara mandi wajib, maka Masya Allah, nanti wudhu juga demikian adanya. Kita selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik kepada jamaah, insya Allah. Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan sholat khusyuk berikutnya. Setelah itu apa yang harus kita perhatikan? Ini sebagai renungan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Silahkan Bu Dokter. Nasibmu ada pada sholat. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan.